Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Sahabat seni. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan bisnis dan juga tentang hmm, apa, bentuk signifikan. Signifikan. Tapi sebelum masuk ke sini, saya mau beritahukan bahwa thank you sudah memberikan kuliah kepada saya. Itu menyenangkan sekali. Bisa menyenangkan kalian meskipun ada yang baca, meskipun ada yang nyari dulu di Google. Tapi ada juga yang beberapa yang menyampaikan layaknya memang benar-benar tahu oh memang kayak gini. Ya apapun itu latihan. Jadi saya menghargai itu dan terima kasih untuk yang sudah bagi yang sudah membuat. Gitu. Mari kita mulai perkuliahan pada hari ini sesuai dengan jadwal tentu dengan dua teori. Yang pertama adalah teori mimesis dan yang kedua adalah teori bentuk signifikan atau signifikan form. Oke. Okay. Teori mimesis dan teori bentuk. Ini ada lukisannya Piet Mondrian, ya, Composition with Red, Blue, and Yellow. Salah satu lukisan yang menjadi tolak ukur dari seni kubisme, kalau tidak salah kubisme, pembidang-bidangan, dan menjadi patokan. Ini doang loh, bisa jadi seni. Ya. Kalau orang itu ngobrol tuh apa sesuatu yang nggak berseni itu jadi bisa jadi seni. Oke, mari kita mulai Mimesis. Itu dimulai dari Plato. Ini apa sih? Teori apa sih? Ini sebenarnya teori lama sekali yang dicetuskan oleh Plato yang kemudian dilanjutkan oleh orang-orang setelahnya, yaitu berupa ide, materi, realita, dan karya seni. Di mana Plato itu beranggapan bahwa apa yang hadir di dunia ini merupakan representasi dari dunia ide. Dunia ide itu adalah dunia yang tidak bisa kita jawab, yang letaknya kita nggak tahu, tetapi itu yang memberikan kita bagian-bagian yang lain dari kita bisa menciptakan pot, dalam artian bisa diciptakan pot atau kita bisa membuat pesawat terbang. Di ide itu dari sesuatu yang ya sebenarnya itu nggak kayak gitu. Nah, ide itu apa? Itu adalah keabstrakan yang Plato ya. Itu adalah keabstrakan yang memberikan manusia itu representasi. Jadi ketika kita ketemu dengan meja, ya itu representasi ide dari meja. Nah, materi ini adalah bentuknya. Bentuk materinya seperti apa. Kalau tadi kita contohkan meja ya berarti dari kayu dan lain sebagainya. Kemudian kalau realitanya seperti apa ya bentuknya seperti itu. Dan ada karya seni. Nah, Dionysius ini eh, merupakan fitrah manusia ya. Jadi kita selalu mendapatkan ide itu biasanya dari alam. Karena dari bayi itu juga meniru. Kalau kalian perhatikan bayi itu dia akan meniru apa yang dikatakan orang tuanya, apa yang diperbuat oleh orang tuanya. Maka kalau kalian merasa bahwa kalian kok kayak gini gitu kan, ya itu merupakan tiruan kalian terhadap orang tua kalian, terhadap lingkungan kalian, terhadap eh, produk-produk budaya yang kemudian kalian kembangkan, kalian tiru sesuai dengan konstruksi yang pengen kalian garap. Nah, pada proses kita meniru, itu biasanya kita akan belajar technical skill atau keterampilan teknis di mana kita ketika kita meniru kalau kalian lihat bayi itu meniru berbicara dia akan lihat dulu teknisnya mulutnya ngomong apa ngomong tata tata gitu atau papa papa ya karena seakan-akan bayi itu melihat kita papa papa. Nah itu yang juga yang terjadi di kesenian bahwa awal-awal itu seni itu meniru sebagai teknik itu yang kemudian bagi orang filsafat ada loh sesuatu yang tidak hanya meniru. Manusia pada umumnya juga suka pada hasil tiruan yang mirip dengan acuannya. Yang apapun yang kita anggap baik itu biasanya akan eh, berdasar pada lingkungan kita menganggap itu baik atau tidak. Jadi misalnya ketika kita berbicara tentang sampah,
Kalau kita berbicara tentang sampah di komunitas orang-orang yang bersih dari sampah atau orang yang jijian gitu kan, ya baik nggak ada sampah. Tapi bagi pemulung, kemudian bagi lingkungan orang-orang yang suka berkecimpung dalam sampah, ya ini menjadi menjadi sesuatu yang biasa aja. Karena acuannya ya dengan apa yang ada di lingkungannya. Nah, sesuatu yang mirip terbuat dari bahan yang berbeda dengan apa yang menjadi acuan spektator atau orang ketiga atau kalau kita kalau kita tadi berbicara sampah misalkan kita sebagai pengamat sebagai spektator mirip tidaknya sebuah lukisan dengan modelnya merupakan bukti kebolehan atau keterampilan teknis yang tinggi sang seni. Ini adalah dasar dari teori mimesis. Jadi kita bisa mengatakan bahwa seni itu mampu memberikan sesuatu yang ditiru dengan baik adalah dari tekniknya dia. Kalau kalian pernah lihat fotografi apa art fotografi yang dilukis dengan menggunakan cat air cat air, cat minyak, benar-benar kayak foto asli gitu. Tapi itu lukisan dan itu it's okay, it's fine. Tapi konstruksi apa namanya, bentuknya, modelnya dan lain sebagainya kan sangat tinggi sekali. Presisinya, kemudian pengambilan warnanya akan disesuaikan dengan hal tersebut. Nah, kendati pun sekedar kaleng Coca-Cola yang terbungkus plastik, lukisan hiperrealisme Pedro Campos mampu menunjukkan spektator karena sangat mirip. Ini lukisan juga cap minyak dengan fasenya saya tadi bilang. Karena Coca-Cola sendiri merupakan eh, Coca-Cola sendiri merupakan satu brand yang banyak orang itu sudah kenal. Dan ini bukan hasil jepretan, bukan hasil fotografi yang menangkap momen atau menangkap cahaya, tapi ini merupakan membuat sesuatu yang yang sama dengan asli. Menurut Plato, Mimesis dalam pengertian yang berbeda dengan pandangan sekarang pernah dipandang negatif. Jadi bayangan dinding goa, kemudian tiruan ciptaan, yang mana itu menjadi dasar kata mimesis. Mimesis itu dalam tadi yang saya ceritakan di depan, tiruan dari alam ideal. Teori mimesis dianalisa Plato dengan kisah folklore tentang bayangan di dinding gua. Yang bisa baca bagaimana konstruksinya. Jadi menurut Plato semua gejala atau fenomena alam bagikan bayangan di dinding gua, artinya hanya mengisi tiruan belaka, sedangkan keindahan sejati itu ada di alam idea atau alam ide. Itu bentuknya kayak gimana abstraknya. Nah, bagi Plato, seorang seniman merupakan penjiplak kelas dua karena dia menjiplak dari sebuah jiplakan. Jadi yang tadi dibahas pertama dunia idea itu dijiplak oleh alam dalam artian yang ada di sekitar kita itu jiplakan pertama. Nah, siapa pelukis itu penjiplakan kelas kedua. Kelas pertama itu yang tadi yang si bentuknya itu ketika udah ada apa pulpen apa kalian berhadapan dengan HP ya itu jebakan pertama. Kalau sudah dibentuk oleh pelukis itu jebakan. Maka kemudian si Plato ini menyebut bahwa apa sebagai tiruan atau imitasi. Itulah yang menjadi teori imitasi, memiliki kelebihan untuk menilai karya yang realistik, yang mirip, yang etis, sebagaimana kita melihat sesuatu, tapi uh, kelemahannya itu menganggap pelukisnya itu nggak berpengaruh karena dia kan kelas 2 gitu. Lu udah nyiptain sesuatu yang diciptain sama sama sesuatu yang lain, padahal kemiripan karya kemudian realita yang terjadi itu hanya perspektif, hanya sudut pandang. Nah, itulah kemudian ada mimesis versi Aristoteles atau representasi. Bagi Aristoteles, mimesis ini merupakan sesuatu yang positif karena ada sesuatu yang hadir itu merupakan representasi atau penghadiran kembali yang mewakili sesuatu. Sesuatu yang hadir
yang menghadirkan kembali dalam konteks bentuk atau tindakan manusia itu yang disebut sebagai representasi. Jadi pada representasi ini itu kita melakukan sesuatu itu ya karena ada sesuatu yang menginspirasi kita sebagai peniruan awal, tapi kemudian kita jalankan sebagai representasi. Nah, dalam perkataan lain, seniman sesungguhnya tidak mengimitasi realita. Ini bagi Aristoteles. Ini muridnya, tapi jadi kalau dalam dunia pemikiran tuh murid itu kadang ngelawan gurunya. Nggak apa-apa, memang kayak gitu. Kalau kalian mau ngelawan saya juga nggak apa-apa. Tapi lawanlah juga dengan cara yang sama, artinya dengan logika yang berbeda mungkin. Lalu memberikan sesuatu eviden atau bukti yang lain yang menghadirkan sesuatu. Nah, balik lagi ke representasi, ya itu ternyata tidak mengimitasi realita. Ini kan menghadirkan kembali. Jadi pelukis-pelukis tuh niatnya tuh menghadirkan kembali. Biasanya digunakan untuk memperindah, mempertajam, atau memberikan kata Prof itu memberikan penyangatan lebih gitu. Ya nggak harus lah representasi itu misis atau sesuai dengan hal itu. Enggak. Nah, Aristoteles menganggap drama panggung tentang tragedi. Jadi tragedi ini adalah satu opera yang sangat terkenal. Dan itu yang juga dijadikan contoh oleh Gadamer, memberikan pemikiran terkait dengan apa sih konstruksi berpikirnya. Dan bagi Aristoteles itu merupakan representasi yang nasib manusia sudah diatur berdasarkan cerita-cerita mitologi itu dalam tragedi. Jadi tragedi ini judul drama ya. Kalau kalian uh, baca tragedi itu kayak tragedi kata bukan ini judul drama. Judulnya tragedi. Intinya, tragedi tersebut merupakan potret realitas sehari-hari dengan detail yang remeh-temeh, tapi menggambarkan hakikat takdir manusia. Sedemikian ekstraktif, sederhana, menarik, sehingga penonton mengalami pencerahan. Karena tujuan dari tragedi ini adalah memperlihatkan realitas yang sebenarnya ada. Nah, pencerahan itu disebut sebagai penyucian atau katarsis, di mana itu menjadi inspirasi. Pemurnian katarsis adalah pemurnian diri sebagai dari berbagai hasrat dan penyakit dunia mengalami pengalaman kepahitan, derita, eros, dan ketakutan, fokus. Itulah kenapa ST Sunardi bilang bahwa seni itu hanya bisa hadir ketika menghadapi wajah kematian, menghadapi wajah kepahitan, wajah ketakutan, dan itu representasi. Tujuan dari representasi adalah memberikan memberikan sesuatu itu wilayah yang lain yang menginspirasi orang untuk menghadirkan ya apapun kehidupan di dunia ini. Gombrich berpendapat, Gombrich, walaupun tujuan seni adalah meniru, ini lanjutannya dari representasinya si Aristoteles. Tujuan dari seni adalah meniru. Proses penggambaran sesuatu selalu bergantung dari pemikiran sang seniman. Begitulah semua seni optikal sekalipun pada dasarnya konseptual. Setiap representasi dipengaruhi oleh bagaimana konseptual orang. Nah, ini dari sisi lain. Bagaimana eh, si seniman ini dibesarkan, lingkungan seperti apa yang menghadirkan. Jadi kita bisa tahu bahwa yang tadi diomongkan Plato itu diteruskan diteruskan lagi pada Gombrich. Ada lagi diteruskan Goodman. Dalam karya imitatif tidak mungkin ada citra default atau normal yang dapat menghasilkan realita kesan 3D secara objektif. Bukankah terdapat pilihan perspektif yang secara teori tidak terhingga banyaknya, kemudian kemungkinan-kemungkinan baru yang hadir ketika meneliti dengan Nemesis yang kemudian diartikan oleh representasi pada Aristoteles itu memunculkan banyak kemungkinan baru misalkan kita misalnya daun kita representasikan terhadap sesuatu sangat besar, maka hasil tunggal dari imitasi tidak mungkin dicapai. Yang disebut objek untuk ditiru itu meliputi rangkaian penampang objek dan rangkaian sudut pandang pemikiran yang secara teori tidak terbatas. Realistik itu sesuatu yang relatif tergantung dari suatu representasi.
dari suatu budaya melihat pada waktu tertentu. Singkatnya, realistik sejatinya bukan produk imitasi, tapi produk kebiasaan dan tradisi. Menarik ya, bahwa lukisan ini ada juga ini yang dianggap sebagai karya imitasi. Dari imitasi mengharapkan hasil yang sama antara pelukis dengan karya aslinya atau barang aslinya. Padahal banyak sekali faktor yang tidak memungkinkan hal itu terjadi, seperti sudut pandang pelukis, kemudian masa lalu pelukisnya, lingkungan tempat tinggal dan lain sebagainya. Yang menghadirkan sesuatu itu ya bentuknya tidak harus dari darah biru. Ada 4 pilihan representasi data berkenaan dengan budaya visual menariknya untuk melihat implikasi gambar seperti digunakan oleh John Monterey dalam mengungkapkan visual. Masing-masing individu budaya itu memiliki membawa pilihan, di, bisa mengenai aspek apa dari pengalaman mereka tentang suatu fenomena yang harus dinyatakan yang diungkapkan melalui perbuatan mereka, kemudian juga hadirnya seperti apa, gitu kan, terhadap realita yang sama. Misalnya sebuah meja dengan telur ceplok, gitu kan, terdapat sekurang-kurangnya ada bentuk atau representasi data visual, gitu. Jadi kita bisa melihat sebuah meja itu kalau kita disajikan secara simultan atau serentak, kita dapat menjumpai gejala visual yang mana dalam tradisi seni rupa dekoratif itu eh, kita bisa lihat penggambaran wayang, kemudian penggambaran beber itu sangat informatif. Kaki dipanjangkan, kepala dipanjangkan, dan lain sebagainya. Nah itu sama seperti seperti meja itu. Meja kita bisa pandang dari banyak sisi dan tergantung ketika digambarkan seperti apa. Bagian A itu yang secara simultan, kemudian bagian B, nah itu simultan semua. Ini kayak gambar anak-anak betul, itu merupakan representasi si anak-anak. Jadi nggak salah ketika mereka membuat sesuatu itu, ya kayak gitu, gitu. Iya, it's okay, it's fine, nggak perlu diperdebatkan, gitu kan. Kemudian representasi yang kedua adalah bagian-bagian yang bisa sesuai dengan dina. Jadi kita bisa lihat ukuran berapa dan lain sebagainya. Kemudian representasi yang ketiga itu adalah perasaan, emosi atau bobot. Yang bagian C ini tidak terlihat seimbang sama sekali. Tapi disitulah yang kemudian ada emosi yang ada. Oh ternyata makanan dan telur ceplok ini menjadi menarik. Kan gitu. Itu ada pada karya-karya ekspresionis. Kemudian digunakan perspektif atau berkesan optis. Ini ada 2 titik hilang, 3 titik hilang untuk mendapatkan konstruksi berpikir berkaitan optis. Nah, naturalisme dan realisme itu hadir. Dan bisa baca panjang di sini. Singkatnya adalah mereka hadir dari representasi-representasi yang sudah dipahamkan tadi dari Plato, Aristoteles, Gombrich, sampai kepada kalian sudah saya tampilkan bagaimana cara memandang baca. Ada naturalisme, bagaimana menampilkan karya-karya natural, dan juga ada realisme, di mana Gustave Courbet ini menciptakan penceritaan. Ini juga diikuti oleh Sujoyono dalam lukisan Raden Sajat dan beberapa lukisan yang lain kayak penangkapan penangkapan siapa namanya, penangkapan Pangeran Diponegoro, ada juga berkaitan dengan macan, itu realisme. Mari kita simpulkan sebelum kita akan signifikan. Seni yang baik menurut Plata adalah seni musik dan retorika. Pandangan Plato bisa kalian lihat di buku Republik dan buku Simposium. Next, Robin George Collingwood, di mana art is imaginative expression. Dia hidup di era romantik. Bagi Collingwood, seni sebagai ekspresi perasaan, tapi tidak semua ekspresi perasaan bisa disebut sebagai seni. Contoh, orang-orang marah berakting marah belum bisa jadi seni, karena akhirnya seni harus memiliki prasyarat-prasyarat yang ditambahkan. Jadi kayak seni rupa ya harus naik ke galeri, kemudian seni teater harus ada panggung, harus ada penonton, dan sebagainya. Nah,
Seni itu merupakan ekspresi perasaan. Ya, gitu. Itulah kenapa akhirnya Collingwood dapat membedakan mana seni yang proper art dan fast art, mana seni yang benar seni, mana yang bukan seni. Kita membahas berikutnya. Jadi pembahasan Hollywood itu singkat karena membahas itu saja, dan pendalamannya ya sekedar kalau itu perasaan berarti bisa diungkapkan. Kita masuk ke Cliff Bell, signifikan form atau bentuk signifikan. Teori Cliff Bell meliputi peran subjek, pengamat, spektator, dan objek karya seni. Hubungan di antara keduanya. Bell berpendapat bahwa semua pembahasan tentang seni harus bertolak dari pengalaman estetis. Ialah emosi yang khas yang disebut sebagai emosi estetis. Ada dua frasa khas yang konstruksinya itu dipikirkan oleh Bell, yaitu adalah emosi estetis dan bentuk signifikan yang ditulis dalam buku art. Emosi estetis dibangkitkan dalam subjek, ciri khas yang ada dalam objek. Jadi kita bisa melihat emosi estetisnya itu dari sisi pengamat, bukan dari sisi seninya. Karena bagi Bell, ya yang menikmati seni itu yang penting. Bagi dia bagaimana emosi estetis itu yang hadir pada subjek itu disebut sebagai bentuk signifikan. Yang bisa melihat balik lagi seorang pengamatnya. Jadi bentuk signifikan ini itu ketika dilihat kayak oh ada emosi estetis juga. Nah, hubungan timbal balik antara emosi estetis dengan bentuk yang signifikan atau bentuk signifikan, itulah yang dianggap sebagai esensi atau sifat dasar. Ini sejatinya serumpun dengan Plato tadi. Bentuk indah sejatinya berada di alam ide. Sedang bentuk indah pada karya seni adalah tiruannya. Nah, teori Bell ini juga mirip dengan teori disinterestedness atau ketidakpamrihan dalam seni. Seperti yang dikatakan oleh Kant. Besok kita ngobrol tentang Kant, salah satu tokoh yang saya menarik. Cliffwell lebih banyak mengutarakan bentuk signifikan dengan menerangkan sebagai wujud yang mempunyai struktur tertentu. Jadi kalau kalian menganalisis dengan wujud struktur tertentu ini dijelaskan dalam Oxford Language. Signifikan itu adalah sesuatu yang penting, yang spesial dalam thesaurus atau pembahasan perkataan. Jadi Indonesia itu punya kata itu thesaurus. Thesaurus itu merupakan cabang-cabang dari kata tersebut. Cabang dari signifikan itu adalah menonjol, penting, asasi, berpengaruh, atau substansial, berharga. Jadi kalau kita menganalisis karya kalau di Indonesia kan secara teknisnya tinggi nih, bagian teknis mana yang tinggi. Kalau yang signifikan form itu adalah apa yang menonjol, yang penting, yang berpengaruh dalam karya tersebut. Nah, manusia yang peka seni akan memahami bahwa unsur-unsur seni terdapat hubungan khas, di mana penjelasan teori Bell ini sebagai bentuk yang bermakna, sebagai hasil tafsiran, sebagai juga elementer yang dibawa sejak kehadiran karya seni tersebut, yang menunjuk pada kualitas terstruktur yang terindra. Jadi sebenarnya ini mimesis dengan signifikan form ini berangkat dari awal yang sama. Apa yang dilihat melalui penginderaan dari sebuah karya. Nah, emosi estetis tergugah oleh pengenalan adanya hubungan-hubungan antar komponen dari karya seni. Misal dari titik garis bidang warna tekstur, gitu kan. Sedangkan hubungan menunjuk pada bagaimana unsur diorganisir, proporsi, irama, keseimbangan, semua ada di DKV, DKV, udah ada di DVD, ini mana gitu. Nah, hubungan yang ia tekankan signifikan bagi wujud dan ekspresi keseluruhan akan menentukan kualitas karya. Penyusunan pemilih untuk menggunakan bentuk signifikan form sebagai terjemahan dari uh, signifikan form, bentuk signifikan atau signifikan form itu yang dimaksud dan spirit Bell adalah mengembalikan seni pada elemen dasarnya tanpa tafsiran yang mengaitkan dunia di luar karya seni itu sendiri.
Jadi masih sama dengan mimesis sebenarnya, tapi memiliki perbedaan. Mimesis tadi bentuknya nyata, apa yang ditiru itu nyata, karyanya nyata, presentasinya ya itu bentuk. Kalau signifikan form itu elemen dasar, dilihat dari tekniknya, gitu kan. Bagaimana dia menari tanpa mengaitkan dunia di luar karya tersebut. Bagi signifikan, bagi Bell itu ada unsur-unsur karya seni, pengertian unsur seni ini dibandingkan unsur dasar. Maka telah berkaitan dengan Bell ini akan membuka jalan baru bagi seni untuk menyiapkan corak naturalistik, realistik, memberi landasan teori bagi seni abstrak tentu, karena dia yang berbicara pada titik koma, dan menginspirasi studi Pak yang kita bisa ngobrol di rumah. Ada juga dia melahirkan mahasiswa baru dalam analisis rupa sebagai formalisme atau aspek bentuk, yang dimana ada titik garis dan sebagainya. Prinsip seni rupa atau prinsip desain rupa terdiri atas fokus, irama, keseimbangan, proporsi, dan kesatuan. Ini yang berkali-kali kalian ulang pada mata kuliah desain maupun kuliah desain. Maka jika kita ingin mengapresiasi karya seni, maka kita tidak perlu membekali diri dengan apa yang berasal dari kehidupan kita. Yang perlu dijadikan bekal adalah kepekaan terhadap bentuk, warna, serta pengetahuan tentang ruang tiga dimensi. Itu dari signifikan form. Nah, karya-karya seni yang berkualitas adalah yang berbentuknya mengandung bentuk signifikan, yang terdiri dari garis, warna, rupa, titik, bidang, tekstur, seperti lukisannya Casimir Mankiewicz yang suprematic painting, eight red rectangle on canvas. Gimana nih bentuknya? Nah, dihajar aja pada wilayah bentuk aja. Artian dia terdiri dari apa, susunannya seperti apa, keseimbangan yang muncul seperti apa, gitu. Kalau seseorang menatap sebuah lukisan dan dirinya akan timbul suatu perasaan yang khas yang tidak sama dengan perasaan sehari-hari, maka itu disebut sebagai emosi estetis. Setiap karya seni yang berhasil akan mampu melahirkan emosi estetis akan berbeda satu dengan yang lain. Artinya orang yang melihat itu akan berbeda. Mungkin kalian mengingat itu seperti kemarahan orang tua kalian, atau kalian mengingat itu seperti pengalaman berlibur dengan keluarga, dan emosi estetis. Karakteristik emosi estetis yang timbul adalah hasil penangkapan berbagai hubungan antar unsur, membangun struktur tertentu dan bentuk tertentu. Kritikus yang baik, tentu kalian menjadi bagian dari ini, yaitu mampu membuat sebuah karya seni yang bisu, yang membangkitkan emosi estetis pembacanya. Itulah yang disebut sebagai bel emosi estetis, ditimbulkan oleh kualitas bentuk signifikan sebuah benda. Dan kalau terus dipertanyakan apakah bentuk signifikan itu, maka jawabannya adalah timbulnya pengalaman emosi spesifik atau khas yang dinamai emosi estetis. Ini akan sangat bergantung dari kepekaan kalian dalam membaca bentuk unsur dalam karya desain. Lebih jauh, Bell menjelaskan berkaitan dengan indah dengan bentuk signifikan. Indah itu bersifat sensual, kemudian lebih melayani apa yang diinginkan oleh subjek dan bersifat umum. Sedangkan bentuk signifikan itu merupakan emosi spesifik yang ditimbulkan oleh sebuah artefak seni. Ketika kalian melihat karya seni, perasaan apa yang ada di situ dari bentuk-bentuknya. Jadi dari konstruksi bentuknya tidak berhubungan dengan lukisnya, berhubungan dengan pembacanya, seperti yang saya bilang tadi di awal. Kemudian emosi yang ditimbulkan itu biasanya demi kepentingan praktis, menyebabkan emosi patriotik, ketegahan, gitu. Emosi semacam itu masih ada hubungan dengan kepentingan hidup praktis, mengandung interest. Bisa kalian baca. Signifikan merupakan dunia dengan kualitas garis, warna, irama, tekstur, nuansa-nuansa yang sama sekali tidak membawa kita pada bentuk-bentuk yang diubah tradisi untuk merepresentasi berbagai objek konkret di dunia ini. Artinya, kalian bisa membuat definisi menggunakan signifikan form berdasar apa yang kalian paham. Yang mana kerajaan sendiri bermakna bukan berdasarkan dunia ini. Ini melanjutkan kalian juga bisa membaca lebih jauh, mengkonstruksi lebih jauh.
Kemudian sepertinya Urian Randall itu bentuk signifikan diperoleh sesudah aktivitas menghubung-hubungkan. Gitu. Setelah terjadi pembangunan struktur menghasilkan bermakna, tetapi juga pernyataan yang mengarah pada pendapat bahwa bentuk signifikan itu adalah karakteristik atau ciri-ciri karya yang positif. Nah, pengalaman estetik atau estetik experience, kemudian pengalaman artistik itu juga berbeda terhadap dengan kalian bisa lihat pemahamannya lebih lanjut. Kita bisa diskusi juga berkaitan dengan hal ini, emosi estetis estetis. Soal panjang ya, emosi estetis. Nah, ini juga bisa kalian garap sebagai bagian dari nanti pembahasan kalian. Ini adalah contohnya, kalian bisa baca juga. Berbeda dengan emosi estetis, ada empatis, dan lain sebagainya. Kata keindahan sejatinya hanya disematkan untuk emosi estetis formalistis. Is semua. Nah, mari kita selesaikan ini dengan karya terakhir. Dapat ditemui dari lukisan Anthony Eka Putra yang berjudul Terbit. Wopo, gitu, apa? Sekalipun bercerita tentang waktu, namun tema ini tidak terlalu urgent gitu. Bahkan dapat dihilangkan sama sekali karena yang lebih penting adalah komposisi unsur visualnya. Jadi ciri karya yang bisa digarap itu uh, sebenarnya bukan ciri yang bisa digarap, tapi yang menarik untuk digarap pada wilayah signifikan form itu adalah komposisi unsur visual. Karya-karya Nirmana gitu kan, karya-karya yang menghadirkan sesuatu yang apa ya, konstruksinya itu mampu memberikan kalian bayangan-bayangan yang lain. Nah, kalian bisa baca definisinya. Emosi itu juga tidak hanya diselipkan, tapi juga ada pada puisi juga. Karena pada ikatnya ide itu seperti yang dikatakan Plato, kita hanya merepresentasi dari dunia ide ya. Jadi tadi representasi dibantah oleh Aristoteles, bukan dibantah secara brutal ya, tapi dibantah sedikit, kemudian dibelokkan representasi yang benar kayak gitu. Sedangkan Cliff Bell ini melanjutkan pemikiran terkait dengan bentuk formal atau signifikan form. Nah, ini contoh dari puisi yang hadir. Puisi di atas sudah menentukan komposisi buku. Maka kata-kata harus bebas dari penjajahan pengertian dan beban itu. Itu sebagai eh, bentuk karya seni sastra misalkan yang terpenting bagi seni bukan form adalah bentuk emosi estetis yang hadir dari form gitu. Bukan emosi estetis empatis gitu dalam artian bukan kita menjadi sedih ketika melihat gitu, tapi dari karya bentuk-bentuknya itu kayak gitu. Nah, semua pembahasan tentang seni harus bertolak pada pengalaman estetis. Ini kesimpulannya dari Bell. Yaitu emosi yang bersifat khas disebut sebagai emosi estetis. Dibangkitkan dalam subjek oleh ciri-ciri khas yang berbeda dalam objek. Kekhasan yang ada dalam objek yang membangkitkan emosi estetis pada subjek disebut signifikan form. Hubungan emosi estetis dan signifikan itu disebut esensi dari setiap karya seni. Jadi mereka saling berhubungan antara emosi estetis dan signifikan form. Maka ketika kalian membahas signifikan form, kalian harus tahu apa titik formal dalam objek tersebut. Nah, timbal balik dan menimbulkan satu definisi. Ini balik lagi, manusia yang peka dengan seni memahami bahwa antara komponen-komponen karya seni itu ada hubungan yang khas yang memberikan arti keseluruhan. Emosi estetis tergugah oleh pengenalan adanya hubungan timbal balik dari suatu karya seni seperti ukuran proporsi, wakra, gerak, kekuatan nada, dan sebagainya. Hubungan tersebut disebut signifikan bagi wujud dan ekspresi keseluruhan yang yang menentukan kualitas dari karya yang bersangkutan. Mari kita menulis lagi. Silakan dibaca. Diskusi selanjutnya ada di grup WAG. Mari kita melakukan konstruksi. Jadi kalian siapkan 3 karya desain yang dirapatkan karya desainnya. Kemudian dianalisis menggunakan teori analisis apa sih yang sama, apa sih yang dan signifikan form. Dibuat dulu dijelaskan berupa tulisan panjang, dijelaskan dulu, kemudian dibuat tabel untuk
melihat perbedaan. Ketika dilihat dari bisnis kayak gini, dilihat dari sini dengan form seperti ini. Ingat, bisnis itu seperti apa yang tadi di atas, dan kalian bisa lihat, kemudian signifikan form akan dikaitkan dengan emosi estetis dan bentuk signifikan. Bagian terakhir, tariklah kesimpulan. Setelah dibuat tabel, ditarik kesimpulan 200-300 kata aja. Satu Contohnya 1 minggu sebelum membaca minggu depan. Selamat berpusing Ria, memahami kembali apa yang diobrolkan sebenarnya. Ini sebenarnya cara paling gampang sih. Dalam artian analisis paling gampang yang tidak memerlukan nilai tinggi atau pengetahuan tidak akan lebih luar dari seluruh ya dua ini. Thank you semuanya. Mari kita diskusi.